orang-orang tidak bersunat tidak boleh masuk ke rumah ibadahnya. Ya, ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Kemudian kejadian 17-14 dibunuh orang yang tidak bersunat. Nah, pertanyaan saya itu menyeluruh. Pertanyaan saya, apakah Kristen ini menurut Yahudi secara umum bidat, Abu Dazarah, atau Kristen ini adalah bagian dari mereka, dalam hal ini Katolik? Apakah mereka bisa satu tempat ibadah atau bagaimana menurut saudara? Silakan. Oke, baik ya. Ini ada kesalahan pemahaman sebagai seorang yang dalam tanda petik seorang Muslim ya. Ini begini Bang Damai. Bang Damai begini Bang. Jangan langsung disalahkan Bang, karena si Juma mengutip ayat dan ayat itu jelas ada. Meo, dengar dulu Meo, kau tidak kau. Ya Om, ya Om. Ya. Izin ya Pak Mano ya, izin ya. Dengan Damai ini satu iman. Jadi saya anggap Damai yang menjawab sama dengan seperti saya menjawab. Paham ya? Saya belum tahu kau dari iman mana. Kau Kristen apa? Kalau saya tahu Damai ini Katolik, saya juga Katolik. Itu ceritanya. Salpe. Silakan. Bukan. Sapu itu sapaan aja ya. Dari tadi saya penasaran, Paman jujur bukan Katolik kan? Betul nggak? Paman Meo, betul ya? Supaya bukan Katolik itu si Juma. Ya? Kalau saya Katolik, Juma nggak Katolik dia. Bahwa Paman ada pengalaman subjektif dengan beliau itu bukan masuk ranah kami ya. Kami di sini bicara dari mana? Kami di sini Katolik, nirum Katolik. Paman kalau Protestan ngaku aja Protestan gitu. Nggak apa-apa bukan, juga. Salpe. Jadi yang bukan Katolik itu Juma ya, bukan saya. Ya nggak apa-apa lah kalau nggak mau jawab ya. Tapi semoga Paman bisa kondusif ya di sini ya. Oke, saya lanjut ya. Penting sekali untuk dibedakan itu. Keyahudian itu ada dua. Ada yang mengaku Yesus, menerima Yesus, dan ada yang enggak. Nah, kami bertanya dari tadi, dalam perspektif mana? Secara jelas, kalau ambil perspektif mereka yang menolak Yesus, ya tentu saja kekristenan itu dalam pengertian bagi orang-orang sedemikian itu, kekristenan itu adalah yang sesat. Tapi bagi mereka orang-orang Yahudi yang melihat, mengalami tentang Yesus, meraba dengan tangan mereka, mendengar apa yang dia katakan, hidup bersama selama dia dalam perjalanan hidupnya, ya dia sungguh-sungguh Tuhan gitu. Sesederhana itu menjawabnya. Dan saya pikir sekali lagi semoga ini sekedar mau bertanya ya, bukan berpolemik ya. Semoga ini tidak dari awal kan Bang Juma disetujui untuk naik dengan catatan semoga tidak ada indikasi untuk mau berpolemik. Kami di sini hanya menjawab, tidak ingin bertanya juga. Kami dalam kapasitas untuk menjawab. Berarti alokasi waktu itu banyak di kami dong. Masakan seorang yang bertanya lebih banyak waktunya dibandingkan yang menjawab. Betul nggak, Bang Juma? Iya, betul. Tapi saya belum apa-apa ini, Bang. Baru bertanya. Iya, dan kalau bertanya ya tentu dijawab. Dan saya udah selesai menjawab. Silakan. Oke. Kalau kita berbicara mengenai Yahudi Mesianik, itu kan berdiri di abad ke-18, 19. Sementara yang saya bahas di sini adalah, yang saya pertanyakan maksudnya, adalah Yahudi dalam hal ini perspektif pengajaran Yesus di tengah-tengah kaumnya, di mana Yesus mengatakan ya harus mengikuti hukum Torah. Yesus dalam Matius 5:19 tidak bisa dihilangkan, dan kalau menghilangkan maka dia menempati neraka. Bahkan di dalam Lukas 16:17, sebelum langit dan bumi lenyap, tidak boleh setitik pun dikatakan hilang. Nah, yang menarik dari pertanyaan saya, di Matius 10:56, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada bangsa-bangsa dari domba yang sesat dari umat Israel. Makanya kembali kepada pertanyaan saya, apakah menurut otoritas Yahudi hari ini sampai mundur di abad pertama, agama Katolik ini bidat? Karena dalam kitab mereka Keluaran 20 nomor 4, jangan kau membuat patung misalnya kan ya. Sementara Katolik kan banyak patungnya. Apakah itu bidat menurut tradisi Yahudi?
Itu Bang, silakan. Terima kasih ya. Tapi kalau Paman tadi membedakan betul apa yang saya jelaskan, pertanyaan ini sebenarnya udah bisa dijawab dengan sendirinya. Tapi saya ke repetisi lagi ya, saya ulangi lagi ya. Pertama begini, itu artinya kami harus pertanyaan yang pas adalah bagaimana orang-orang Yahudi yang menerima tentang Yesus itu. Sudut pandang mereka kenapa atau apa yang menjadi alasan kenapa Yesus itu justru diterima sebagai Tuhan. Kalau Paman memaksa saya untuk berada di sudut pandang sebagai orang-orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan, saya bukan Yahudi. Saya adalah orang Katolik yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Nah, tentunya pertanyaan yang paling pas, mengapa kami percaya? Alasan kenapa kami percaya apa? Harusnya itu. Karena Paman bertanya bukan pada tempatnya kalau bertanya pada mereka yang menolak Yesus sebagai Tuhan. Kalau dalam perspektif kami bisa jawab. Tapi ini bukan dari sudut pandang kami. Tapi kalau Paman mau dengar saya jelaskan. Begini ya. Kenapa ada orang-orang Yahudi yang menolak Yesus? Karena kalau kita baca di dalam kebijaksanaan Salomo yang juga Deuterokanonika ya, itu dalam kekristenan. Kenapa ditolak, tidak diterima oleh orang-orang Yahudi? Karena di situ bahkan sudah dinubuatkan yang akan menghukum, yang akan membunuh Yesus itu yang adalah anak Allah, itu bukan orang lain Paman, tetapi orang Yahudi sendiri. Ini adalah satu yang sangat menyakitkan, satu hal yang sangat menyakitkan terhadap nubuatan ini. Membuktikan bahwa ternyata yang membunuh dia adalah bangsa yang dipilih Tuhan sendiri loh. Mereka secara konsekuen, kalau menerima Yesus sebagai Tuhan, mereka harus, kan faktanya mereka juga yang membunuh dia. Kalau begitu konsekuensi logisnya, mereka juga harus mengakui ya sebagai anak Allah. Dan ini menyakitkan untuk orang Yahudi. Itu pertama, dalam perspektif kami. Nah sekarang izinkan saya untuk menjelaskan perspektif kami sebagai seorang Katolik. Kenapa kami percaya dia sebagai Tuhan? Bisa nggak, Bang Juma? Iya, silakan. Dan Oke, apakah saya lanjut ya. endingnya nanti, apakah Katolik ini bidat dengan pandangan Yahudi? Kalau saudara mengatakan Yahudi yang mana? Saya udah bilang tadi kan, Yahudi yang mana? Yahudi secara keseluruhan, Bang. Mesianik itu bukan Yahudi. Yahudi itu ada terbagi dua tadi kan. Kami itu Mesianik itu mengakui baru muncul. perjanjian baru dan perjanjian lama. Dalam perjanjian baru itu jelas dikatakan telah lahir bagimu itu apa? Yesus Tuhan di kota Daud. Bang Melki. Kok paham itu tidak? Sebentar Itu dulu. salah. Terjemahan Anda keliru itu. Pengajaran Katolik itu pada perjanjian baru supaya kau tahu semuanya. Yang lahir itu manusia yang diurapi, Bang. Untuk orang Yahudi khusus Mesia. Saya Paman bisa. Makanya saya bertanya, Iya, itu ramalan-ramalan Tolong di mute Paman. khusus. Kau paham? Bang Melki. Tuhannya Yahudi nggak Saya mungkin lah. lahir gitu. Bang Melki. Baik, Sekian kali ya. Minta tolong bantu saya saya Paman. pembicaraan ini ya. Padamai sertamu Pak Melki. Ya, dan sertamu juga. Biarkan Padamai sertamu dengan Bang Suma ini berdiskusi. Tetapi di sini perlu ditekankan juga. Esmut. Ya, Saya baik. Katolik, kau juga Katolik. Biarlah Om Damai yang menjawab. Kita satu suara. Kita Om dua suara, Melki, biarlah Om Om Damai Melki, yang menjawab. biar saya yang menjawab Om Oke, saya Melki. kembalikan kepada Damai. Kita sama-sama Om Melki, salpe. Baik. Biar sepakat. Meo yang Jadi jawab Om Melki. Silakan. Saya lah Om Meo. Jadi moderator di sini Paman Melki mut ya. Misalnya, yang saya tahu Katolik Untuk memoderasi ya. Jadi, Om Melki. Damai, saya belum tahu agama mereka apa. Yang saya Jadi, sudah Om tahu Melki. Katolik itu Michel Mut, saya dan Damai. Biarlah Om Damai yang menjawab karena kita sama-sama Katolik satu suara, jangan banyak suara untuk Siap, menjawab setuju, pertanyaannya setuju. Bang Suma ini. Setuju. Begitu ceritanya. Setuju Om Siap, Melki, siap. setuju. Siap. Jadi gini ya Bang Suma. Bang Suma, sebelum kita ini bertanya lebih lanjut, perlu memahami antara kata Yahudi dengan Yudaisme. Yahudi itu adalah etnis ya, sementara Yudaisme itu adalah aliran kepercayaan agama yang ada di salah satunya di Timur Tengah. Jadi itu dulu. Sebelum membuat pertanyaan harus mengerti dulu perbedaan antara kata Yahudi dengan Yudaisme. Baik, terima kasih, lanjutkan Pak Damai sertamu dan Pak Bang Suma. Baik ya, saya udah jelaskan sih tadi kenapa dalam sudut pandang Yudaisme ya.
Tadi Paman udah bantu membedakan dengan Yahudi. Tapi awalnya ternyata yang dimaksud oleh Bang Juma itu adalah Yahudinya. Makanya dia mengeneralisir kan. Padahal Yudaisme itu beda dengan Yahudi sebagai sebuah etnis, ras, suku gitu kan. Beda loh. Kayak kita Indonesia inilah, kita mungkin punya ras gitu kan sebagai seorang Indonesia. Tapi dalam pemahaman ketuhanan kan ada beda-beda juga kan. Ada yang Katolik, ada 6 lah begitu. Sesederhana itu Bang Juma. Ya, izinkan saya untuk lanjut pada pertanggungjawaban kenapa orang-orang Kristen itu memandang Yesus sebagai sungguh-sungguh Tuhan atau anak Allah gitu, Paman. Bisa kan? Sebentar Damai, sebentar. Gimana kalau saya jawab mendekatkan ke Yahudi dengan Katolik? Soalnya ada. Bukan artinya Yahudi itu tidak mengenal Katolik. Boleh? Kan tadi udah dijelaskan ya Paman ya. Kita tidak bahas Yahudi di sini, tetapi Yudaismenya. Ini pertanyaannya Bang Juma nih. Kan gitu. Apakah menurut Katolik? Kan gitu. Apakah menurut Yahudi Katolik itu beda? Enggak, saya belum dapat penegasan itu soalnya. Takutnya Paman juga mengambil sudut pandang tapi bukan Katolik kan ya kami Sabar Pak Meo, Ya. ya. Ini biar sekarang ini kita serahkan diskusi untuk sementara Pak Damai dengan Bang Zuma. Nanti jika misalnya memang ada yang Pak Damai serta ini sudah memberikan siapa saja yang untuk memberikan jawaban, untuk Bang Zuma bertanya lagi, oke, nanti itu tergantung dari Pak Damai serta gitu. Jadi begitu ya Pak Meo ya. Jadi kita biarkan ini kondisi Pak Damai dan Bang Suma dulu yang untuk berdiskusi. Baik, Bang. Boleh saya kerucutkan pertanyaan saya, Bang? Oh ya, silakan Pak Suma. Oke, jadi gini, ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel ini terpecah menjadi dua. Yang pertama yang menerima Yesus, yang kedua yang menolak Yesus. Yang menerima Yesus tidak menuhankan Yesus. Sebagaimana pengakuan Yesus, Yohanes 17:8, segala firman kau berikan telah kusampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya dan mereka mengakui bahwa percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kepercayaan orang-orang yang menerima Yesus, Yesus utusan Tuhan. Interupsi di situ Paman. Bang Juma bisa interupsi. Sabar Bang. Paman mengatakan bahwa yang menerima Yesus adalah mereka yang menolak ketuhanannya kan? Sorry. Yang menerima Yesus itu mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan, tidak lebih daripada itu. Sementara yang menolaknya tidak menuhankan dia kan? Iya betul. Sementara yang saya selesaikan dulu. Sementara yang menolaknya, dialah yang menyalibkan. Setelah ada hasil dari penyaliban, materi penyaliban inilah yang dijajakan kepada Roma sehingga Roma mendirikan agama Katolik. Jadi Katolik ini berasal dari kelompok-kelompok yang menolak Yesus. Contoh penyaliban diterima, kelahiran diterima, kemudian sebagai Mesias pun diterima dan seterusnya. Padahal perspektif yang muncul pada Katolik terhadap ajaran Yesus itu berbeda. Maka muncul pertanyaan saya, Suma, saya langsung apakah potong ya Pak Suma. Jangan berpolemik, membuat pertanyaan Pak Suma. Saya langsung potong Pak. ya itu membuat pertanyaan. itu keadaan di lapangan, Pak. Langsung buat pertanyaan Pak Suma. Jangan Pertanyaan berpolemik. saya, Terima oke kasih, Pak baik. Suma, ya. Pertanyaan saya, yang menjual penyaliban kepada Roma, apakah orang-orang yang menerima dia atau orang yang membenci dia? Silakan. Baik ya, pertanyaan sederhana tetapi jawabannya juga terlalu sederhana sih. Pertanyaannya adalah orang-orang yang menyalahkan dia, apakah orang-orang yang menolak dia atau yang menerima dia? Kan begitu kan? Yang mengajarkan kemudian penyaliban kepada Romawi, apakah murid yang menerima segala firman atau mereka yang kemudian membenci Yesus sampai berujung kepada penyaliban, dan setelah penyaliban mengajarkan penyaliban ini sebagai penebusan dosa kepada non-Yahudi, lahirlah Katolik. Seperti itu, Bang. Coba saya bantu menyederhanakan ya pemahaman ya. Apakah begini bisa dalam pertanyaan seperti ini? Bang Juma lagi ingin memahami dalam sebuah pertanyaan, apakah yang menyalibkan Yesus itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada dia atau justru orang-orang yang percaya? Kan begitu kan? Betul nggak? Supaya saya tadi menangkapnya ini pertanyaan sederhana, tapi semoga selaras ya.
Betul nggak pertanyaannya gitu? Ya, kalau yang menerima Yesus kan tidak mungkin menyalib Yesus, Bang. Justru mereka yang menolak Yesus lah yang menyalip Yesus. Lalu Lalu yang mengajarkan penyaliban ini sebagai karya penyelamatan itu adalah orang-orang yang kemudian di luar daripada orang yang menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai Rasul, sebagai utusan Tuhan kepada mereka. Seperti Yang- Paulus misalnya. Paulus kan tidak terima Yesus. yang Nanti setelah penyaliban, ada misinterpretasi. Yang mewartakan tentang Yesus adalah orang-orang yang apa tadi? jadi gini, murid Yesus kan setelah menerima semua firman. Yohanes 17:8. Setelah murid-murid semua menerima firman dari Yesus, mereka berkesimpulan Yesus adalah utusan Tuhan. Makanya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Itu hidup kekal dan itu diterima muridnya. Nah, sedangkan kelompok yang lain, kelompok yang satunya adalah kelompok yang memusuhi Yesus. Nah, kelompok yang memusuhi Yesus inilah yang kemudian berhubungan dengan Roma, lahirlah agama Katolik. Gitu maksudnya, Bang. Jadi menurut Ada. Cuma kau keliru besar. Matius 16:18 itu apa? Baca itu Matius 16:18 itu apa ya? sebelum saya Kau lupa, jangan berpikir menurut kau punya otak ya, Suma ya. saya berusaha Kau memahami. dengar dulu ya. Matius 16:18 tuh kau baca di situ tuh. Itu apa tuh? Hah? Apa? Coba ini. Apa tuh? Yesus mendirikan apa di atas Petrus itu apa? Kau baca tuh. Iya. Eh? Saya boleh Lihat ini Matius 16:18 tuh. Coba ini. Petrus itu Kenapa jangankan kami ini agama yang didirikan langsung oleh Yesus? Makanya kami percaya dia itu. Jangan Melki. Matius 16:18 ayatnya kau lihat baca. saya menurut pengetahuan saya Yang belum tahu ya. Petrus itu disuruh mendirikan ajaran Yesus bukan ajaran Paulus, Pak. Saya bisa, Paman. Iya. Petrus disuruh melanjutkan tongkat estafet pengajaran Yesus bukan ajaran Katolik, Bapak. Ajaran Yesus di dunia itu berbeda tahunnya. Kau paham itu tidak Suma ya? Belajar Petrus tanpa kau, diutus kepada orang-orang yang Waktunya bersunat. berbeda-beda saat penulisan Injil itu Terakhir lah berbeda-beda. ya, Paman Melki ya. Saya sebagai sebuah ini juga. Paulus juga mengakui di dalam Galatia 2 nomor Penulis itu berbeda 8. dengan zamannya Yesus bersabda itu Petrus beda tahunnya, beda diutus masanya. kepada orang-orang yang Bang Juma, bersunat. tolong di mute dulu Bang Juma. Oke. Bang Juma, 1918 itu sudah jelas Yesus mendirikan gereja. Saya ngomong dulu sama Petrus, host ya. itu sudah jelas faktanya. Shalom. Ada Juma. Bentar ya, yang Hai, baru Juma udah bentar dulu ya. jangan Kau di Silakan. masa penulisan Paulus kau sadar Aduh. sama. Kau Petrus sama untuk dengan orang-orang masa bersunat, Ini ya teman-teman yang di Tante Melki, Melki diturunkan dulu teman-teman yang Menurut Protestan. Paulus, Paman Melki, menurut Paulus, Melki, Petrus minta itu tolong diutus diturunin untuk dulu orang-orang yang bersunat, bukan untuk nggak Roma. kondusif ya. nggak ada Gitu. narasinya untuk orang bersunat. Paulus yang mengatakan Galatia 2 nomor 8 silakan baca. Ini Iya cuma nggak dibilang. Silakan baca Sorry ya, Galatia teman-teman 2:8. Paulus izinkan mengaku juga kami Petrus untuk menanggapi orang dalam sudut bersunat. pandang dari umat Katolik loh. Jadi teman-teman Silakan. yang bukan Katolik minta tolong ya. orang Yahudi yang disunat, orang Kristen tidak disunat. Iya, betul. Paham Makanya itu, Petrus untuk orang bersunat, bukan untuk Kristen. Paman Melki. Sudah. Paman Melki kita jawab aja. Paman kan agak kayaknya Kepada nabi-nabi perjanjian. Ini Bahwa Tante Yesus Melki sebagai kenapa penghantar teriak-teriak? saja. Paman Melki. Santai aja, santai. Bang Juma di mute dulu lah, Bang Juma lah. Saya ngobrol sama beliau dulu, yang lain. Iya, oke. dulu ya. Oke. Oke, Paman Melki, sebentar, Paman. Bisa nyimak suara saya, Paman? Paman Melki, Dengar. bisa ya? Saya udah bilang kan, Iya. saya itu mengajak beliau untuk diizinkan naik. Harapan saya adalah, saya akan diskusi dengan beliau dengan persetujuan Paman Melki, karena dari awal kan Paman Melki kan berusaha untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi diskusi yang ujung-ujungnya sifatnya tuh polemik kan nggak bagus kan. Nah, Iya, jadi saya gini, Paman. Sampai pada batas tertentu kalau saya ukur berdasarkan pertanggungjawaban, saya akan sampaikan alasan saya. Ini udah pertanyaan ini udah dan
udah polemik. Ini bukan lagi sebuah pertanyaan sebagaimana kesepakatan di awal. Silakan Bang Juma naik, sekedar bertanya. Selesai, karena kami akan menjawab. Nah, pertanyaannya kan normalnya terlahir dari sebuah rasa ketidaktahuan kan. Tapi kalau kemudian ternyata arahnya bukan untuk memahami, biasanya orang kalau nggak tahu dia ingin paham. Tapi kalau tidak tahu dan tidak ingin memahami, itulah polemik. Dalam kriteria itu, ini kan kami turunkan. Kami tadi lagi diskusi bukan dengan teman RT 6. Ada juga di sini RT 6 yang naik, teman-teman Muslim, tapi perbincangan kami ya bukan seperti ini. Gitu. Setuju nggak ini Bang Juma? Jadi maksudnya nggak ada jawaban ini teman-teman. Gimana Saya mau sisi jawab, damai tapi ini? sebelum Biarin aja di sini si Juma. sebelum ke pertanyaan, ke alur diskusi, kita anggap penting dulu sebuah alur, sebuah prinsip yang mendasar loh. Justru Paman saya ini cari bukan mau dasarnya, polemik, saudara. kan? Ini bukan mau polemik kan? Saya tanya dulu. Di sini Iya, bukan bukan. mau polemik, betul? Bukan. Sekedar Saya bertanya, menggali. betul? Saya hanya sekedar menggali sejauh mana kevalidan Katolik ini sebagai agama di luar Yahudi, kan gitu. Oke. Disebabkan tidak adanya nabi Batas itu dan ya. tidak adanya kitab suci yang diutus oleh Elohim Jangan kepada dulu, kalau orang-orang ini udah Roma narasi, gitu, Bang. udah narasi yang tidak berdasar. Nanti kami uji loh. Ya Terlalu silakan banyak aja. Emang ada kata-kata nabi kami untuk sebutkan. Katolik? Kalau Emang ada itu nabi untuk bangsa Roma? Kan tidak ada, Bang. Oh ini Kalian- antara diskusi kalian Muslim hanya dan mengambil remah-remah. Katolik gitu ya? Mengambil remah-remah Bentar yang dulu, jatuh Bang dari Juma. meja Bentar dulu, Yahudi, Juma. kan gitu poinnya. Bentar dulu Juma. Berarti Iya. ini diskusi antara Muslim dan Katolik ya untuk Sekedar bertanya, Mbak. Saya Oke, sekedar oke, bertanya. Oke, lanjut Juma, Mar-mar ini baru lanjut. naik, Gua ya. dukung lu. Gini, Gua diam, dukung lu diam. Juma kali ini. Diam, Beneran. Mar-mar, diam. Nanti Lanjut, saya lanjut. Iya. saya di sini moderator. Saya turunkan Udah, kau, kalau diam ngomong. dulu. Ya, Siapa kau sih diam kamu? dulu. Saya moderator. Ya, tolong kondusif. Jadi begini ya, di sini Begini ya, Bang kami Juma, kita Katolik ada izinkan 3 untuk- orang di sini, Michel, Damai, sertamu dan saya. Saya sudah mengatakan, kami punya juru bicara di sini adalah Pak Damai, begitu sih. Jadi kalau Pak Damai bicara, saya tenang, Michel juga tenang, begitu cerita. Menjawab pertanyaan semua. Begitu kalau Ya, saya lihat jadi- sudah terjadi, bagaimana sudah menjadi framing, saya terpaksa harus turunkan, begitu ya. Begitu kami mau Ya, menjawab jadi gini, pertanyaan Pak. semua. Ya, silakan Jadi, ditanya. yang Silakan dijawab. teman-teman yang dari lain, tolong untuk bisa menghargai diskusi antara Bang Damai dengan Bang Zuma. Jadi biar kita dengarkan kira-kira perbincangan seperti apa. Tetapi ini bukan diskusi. Bang Zuma hanya diberikan kesempatan untuk bertanya tanpa harus berpolemik. Karena kalau berpolemik pasti akan menimbulkan suatu perdebatan yang akhirnya berujung kepada hal-hal yang kurang kondusif. Ya, kenapa? Teologi antara orang Kristen dengan Islam itu kan pasti berbeda. Sepakat ya Bang Zuma ya? Oke. Iya, sepakat. Oke, lanjut. gimana tadi pertanyaannya Bang Juma ya? Lagi ini sebenarnya pertanyaan yang sifatnya sekali lagi menurut saya informatif. Ada dugaan dari Bang Juma, sebagai sebuah dugaan kan wajar kan? Bang Juma bukan Katolik. Jadi posisi di luar untuk sekedar menduga-duga itu normal ya. Itu manusiawi. Nah, sekarang ini jumpa dengan kami orang Katolik. Kasarnya ya orang dalam kan. Penjelasan kami begini. Sejarah kekristenan itu di awal saya jelaskan muncul dari orang-orang Yahudi. Bahkan sebagian, semua, bukan sebagian, semua murid-murid Yesus sendiri, para murid, orang-orang yang itu adalah orang-orang Yahudi, bukan yang lain. Dalam perjalanan selanjutnya kemudian mereka menyebar ke seluruh dunia. Kan terjadi Paulus ke bagaimana kemudian ke orang-orang Yunani, orang-orang di Antioquia, orang-orang di segala bangsa, sampai ke ujung bumi yang pada masa itu istilah ujung bumi dimaknai sebagai Roma. Karena juga artinya sejak awal juga kekristenan awal itu bersentuhan dengan pagan, orang-orang Roma, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan kita lihat dalam sejarah kekristenan awal itu dipersekusi. Ceritanya terjelas di dalam. Halo, tolong dimute Pawan Melki. Di sana tidak ada.
Paman Melki. Oh, diam, diam. Izin di mute, Paman. Duitnya siapa punya? Paman Melki, izin di mute, Paman. Oh, Iya, muridnya saudara siapa Melki punya? ini laki-laki rupanya. Saya nih laki-laki, hanya suara saya tuh Oh, begitu. Jadi oh harus sorry sorry hati-hati ya. sorry Kurang ajar nih Juma. Anjay. sorry kan saya tak tahu Suara gitu loh. saya dengan Maaf maaf. alamiahnya sudah Baik baik. begitu ya. Saya laki-laki Iya ya. iya maaf. Udah lanjut aja ya, Siap kita siap lanjut aja siap. ya. Saya Baik baik. menghargai semua. Kan Saya tidak enak masih kalau saya menghargai manggil semua tante secara atau positif apa. ya. Makanya saya kaget kok dipanggil paman gitu loh. Dari tadi loh saya nyapa dia Kau paman sudah loh. tahu toh? Tadi Iya, loh, tapi di Lagi kuping panggil saya tante beliau lagi, perempuan sudah lah. tahu, Sorry toh? sorry 30 lanjut menit lanjut. ya, 30 menit. Nah, saya justru akhirnya bertanya-tanya, Bang Juma di sini mau ngapain sebenarnya kan? Ya saya Jangan gitu lah. dibawa Kita oleh ini bukan anak kecil perasaan semua ya. Saya lanjut aja perasaan. menjawab. Suma, kau dengar dulu Suma ya. Tadi kan kau muncul, kau minta dinaikkan. Saya tanya, itu sebaiknya terus dinaikkan Jawaban karena dari saya pertanyaan tahu saya nggak ada. kau ini kan Muslim. Saya sering mendengar kau. Itu aja. Tapi Paman teman-teman di atas bilang bisa dinaikkan, tapi kau punya posisi sebagai bertanya dan yang menjawab adalah Pak Damai. Begitu, bukan menjawab saya dan Boleh saya Mikael ini. sederhanakan pertanyaan saya Orang Katolik dalam sini. supaya Begitu tidak melebar, karena supaya ini nggak butuh rumahnya waktu banyak. Katolik. Begitu ceritanya. Saya Begitu sederhanakan ceritanya. pertanyaan Jadi saya saya bilang, boleh. oke Mikael, kau diam, saya juga diam. Yang menjawab adalah Damai sertamu. Kita satu suara. Begitu ceritanya. Menjawab pertanyaan. Makanya kau dinaikkan. Begitu ceritanya. Oke. Saya sederhanakan pertanyaan saya boleh? Silakan ya, silakan. Oke baik. Ya. Terima kasih saudara Damai. Jadi supaya tidak melebar, mungkin pertanyaan saya juga melebar dan meluas. Saya sederhanakan gini. Apakah orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang yang makan babi, boleh merayakan Natal di sinagoge, tempat ibadahnya orang Yahudi? Bisa nggak merayakan Natal di sinagoge? Bisa nggak orang-orang tidak bersunat makan babi masuk ke sinagoge, tempat ibadahnya Yahudi? Silakan. Oke. Ini soal lama. Harusnya pertanyaannya, bisakah orang Kristen merayakan Natal? Orang Yahudi nggak merayakan Natal. Mereka nggak percaya Yesus kok merayakan Natal. Pertanyaan yang pas adalah, bagaimana pertanggungjawaban orang Katolik dalam merayakan Natal? Harusnya begitu loh. Merumuskan pertanyaan aja kok agak sulit gitu mas. Sorry ya, saya harus pada pernyataan ini mungkin sedikit, tapi saya pikir ini masih sebatas argumentasi kita berdiskusi ya. Karena dari rumusan pertanyaan itu kontradiksi pada dirinya loh. Masa orang Yahudi merayakan Natal? Orang Yahudi nggak percaya Yesus kok merayakan Natal kan? Harusnya pertanyaannya adalah bagaimana orang Katolik yang merayakan Natal mempertanggungjawabkan praktek itu, gitu loh. Bener nggak, Bang Juma? Halo, Bang Juma. Bener nggak? Harusnya begitu pertanyaannya ya. Halo, Bang Juma. Bang Jumanya Beliau ya? diturunkan ya. Orang semua sudah turun. Kabur ya? Orang semua sudah turun. Iya, sorry, saya harus ini. Ada turun. Saya ada telepon. Siapa saya kesini ke dia lagi? Kenapa Saya kesini diturunkan ke dia Om Melki? Suma ya. Halo. Beliau nggak Dia yang turun sendiri, bukan saya turun. Saya Suma, kau yang turun jelas sendiri ya. ya. Karena Kau yang saya turun sambil sendiri. Mana dia menjelaskan loh. nama lagi Suma sekali dulu. Suma tuh Kabur dia ya? turun sendiri, bukan saya turunkan dia. Suma, kau dengar itu Suma? Nggak apa-apa. Lompat Karena dia ya. bagi saya sih Lompat dia Om gini, Melki. orang yang bukan orang Kristen lalu memaksa berbicara tentang kekristenan, potensi nggak jatuh. Potensi dong. Potensi tidak jatuh pada ketidakpahaman secara utuh. Potensi juga. Potensi tidak mengenali tidak tahu apa yang dibicarakan. Potensi juga. Dan terlihat jelas tadi dari cara dia membawa ayat seakan-akan cherry picking ya. Enggak, baru lagi Ambil sebentar. ayat ini, ambil Bentar, ayat ini. sebentar, Dia sebentar. tidak Damai. memahami Sebentar ya. Damai, bentar. Oke. Saya yang kick si Zuma. Kenapa emangnya? Ada yang bermasalah dengan saya kick Zuma? Ada yang bermasalah? Ada yang bermasalah? Tidak bermaksud. Hilang dong dari Iya, diskusi ada yang jadinya. bermasalah kan kalau saya yang turunkan Zuma. Zuma itu jadi untuk hilang apa yang diskusinya. dengarkan orang-orang Saracen kayak kalian itu pikirkan bentar lagi sholat Jumat, apalagi dia lagi pria. Sok-sokan ngomong sini tentang iman dia, tapi dia aja nggak sholat Jumat. Suruh dia sholat Jumat.
takut, panik. Apa yang harus kutakutkan? Apa yang harus kupanikkan? Gak ada yang kutakutkan, gak ada yang kupanikkan nih. Kalian datang ke sini nih, Mbak. Kalian datang ke sini. Nih, kalian datang Ibu, ke sini. begini Ibu. Nih, ini Ibu, paroki saya nih. sebenarnya Pak, bentar, Mama Ibu. Melki. Kalian datang ke paroki Halim ini, datang ke sini. Tempat para tentara di sini. Kita duduk sini aja. Panik. Ngapain panik sini? Nih tuh. Saya tunjukkan. Ibu, Datang sini. saya sebenarnya bermulanya begini Ibu. Saya bermulanya tadi malam saya debat dengan orang Adventis. Dia mempertanyakan kenapa Nih, kita Katolik itu merayakan Natal tanggal 25 Desember. Jadi saya Iya. sudah penjelasan. Nah, dia tidak mau terima. Lalu saya bilang begini, oke. Kalau bentar, kita Katolik Paman Melki, bentar. Desember. Nih, screenshot ini. Screenshot ke pangkalan TNI AU. Saya besarkan. Tuh. Ada yang mau ke sini? Islam ada yang mau ke sini? Hubungannya apa Islam ada ini? yang mau ke sini? Hubungannya apa Kita ini? diskusi. Minal. Ada Islam yang mau ke sini? Lalu saya bilang, Nah, ini oke. nggak nyambung ini. Ini diskusi oke. antara damai dan Katolik sudah tetap rumah. Gitu. Desember sebagai hari raya Natal. Kau Advent itu tetap kau punya hari raya Natal itu tanggal berapa? Tidak bisa jawab. Itu yang buat saya jadi panas. Saya kasih tahu banyak ajaran bidat bertebaran itu karena itu Islam mau bahas tentang berawal dari Natal, situ. kalender aja, Paman Melki. Islam mau bahas tentang Natal, tanggal Iya. Natal 25 Desember. Mereka aja masih hidup tanggal 30. Iya. Di tanggal 31 Oktober tahun 2025, kalender Masehi yang dibuat Oktober. oleh Santo Dionysius, uskup dari gereja Saya bilang Katolik. kalau kami sudah Sadar tetap diri. Katolik itu kami terima. Bentar dulu, Paman Melki. Tetapkan tanggal. Bentar. Kamu menetapkannya tanggal berapa biar jelas jangan abu-abu sehingga kita tahu toh. Ini Bentar. Natalnya orang Adventnya begini, Natal orang Katolik begini, begitu daripada kita bertengkar karena tanggal. Ini kan Nah, tidak ada iya. guna, nanti hanya bertengkar dan 25 Sebentar, Desember. Paman Melki, bentar ya. Aku mau ngomong. Kalian mau bahas tentang tanggal 25 Desember dengan kita. Sedangkan kamu hidup di tanggal 31 Oktober tahun 2025. Di jam 11:13. Kalender Masehi yang dibuat oleh gereja Katolik oleh Uskup Dionysius. Uskupnya orang Katolik. Sok-sokan mau bahas tanggal 25 Desember. Kalau saya bahas nanti sama kamu, kenapa perubahan dari Maret jadi Januari untuk awal tahun? Ada yang bisa jawab? Nggak ada yang bisa jawab kan? Karena awal tahun itu bukanlah Januari, tapi Maret. Ada yang bisa jawab? Kenapa bisa di peralihan? Jadi sok-sokan mau bahas tentang kalender tanggal 25 Desember kalian semua. Nah, Jumat tadi kemana, Melki? Iya. Belajar dulu kalender, baru Jumat tadi baru kemana, bicara. Jumat tadi? Sadar diri, kalian tuh masih hidup di tanggal 31 Oktober tahun 2025. Si Jumat mana, Jumat? Bu Mina, si Jumat kemana dia? Saya turunkan, nggak penting Oh, iya. untuk dengarkan orang seperti itu. Oke. Orang konyol kayak gitu masih hidup di kalender Masehi masih banyak bicara. Ya ben nggak usah diladenin. Begitu. Dewa Matahari, Saya sok tahu mau kamu kesana. Dewa Matahari. Saya tanya dulu di dalam room ini di dalam ada berapa Eh orang kalau di kalian atas tidak ini? tahu yang namanya Dewa Matahari itu nggak usah banyak cerita lah. Aduh. Peralihan Oh, dia bilang tahun dan begini, tanggal aja per minggu aja kan nggak tahu. Mendeteksi adanya Ibu dia bilang begini, kami telah mendeteksi adanya ketidakselama live Anda saat ini selesaikan verifikasi itu maksudnya apa nih? Selesaikan verifikasi Di report. untuk melanjutkan. Itu di report namanya. Ya kok ada menjawab. Di report. Yang bilang itu adalah Dewa Matahari, coba naik ke atas. Yang
Ya, yang mengatakan tanggal 25 Desember itu bentar ya. Kami telah mendeteksi adanya ketidakaktifan selama live. Anda saat ini selesaikan verifikasi untuk melanjutkan. Saya tidak tahu caranya bagaimana nih. Live saat ini. Yang bilang panik itu coba naik aja. Saya mau nanya sama kamu, peralihan dari Maret ke Januari sebagai awal tahun itu kalian bisa jawab? Dan kenapa 1 minggu itu menjadi 7 hari? Kalau kalian mengikuti kalender yang lebih tua, itu kalender solar, itu 1 minggu 10 hari. Ada yang bisa jawab? Naik aja. Ada yang bisa jawab, naik aja. Oke. Habis kamu. Hari ini hari diplomasi. Hairul Mulkan. Ya, Kamu bisa jawab pertanyaan saya? bisa. Oke, saya tanya sama kamu, kenapa Maret bukan lagi awal tahun melainkan Januari? Bisa kamu jawab? Bisa. Apa? Gimana cara jawabnya? Oke, takbir buat Bang Juma, the best. Nggak bisa dijawab sama Oten. Jawablah Takbir dulu. buat Bang Juma. Allahu Akbar. Takbir buat Bang Juma di bawah. Kasihan dulu. Kasihan dulu dikit Bang Juma, nggak mampu kamu. Kasihan kamu. Jawab dulu cuma. Kasihan kamu. Itu guru kita the best, Bang Juma. Ya, sekarang begini. Zuma ada ajarkan tidak? Kenapa Maret itu bukan lagi awal tahun bagi kalender dunia? Kairo, Ada yang bisa Kairo jelaskan? bisa Takbir buat menjawab Bang ini Juma. nggak? Allahu Pertanyaan Akbar. atau bisa Takbir menyanggah? buat Bang Bisa. Juma. Takbir buat Bang Zuma. Bukan, kami tidak mau Bisa mendengar itu. menjawab cuma takbir, Ya, takbir, kami takbir, mau- takbir, takbir, takbir. Aduh. Ini namanya kamu. Tujuan terakhir. Sebagian itu. Nggak ada yang bisa jawab. Kenapa awal tahun sekarang itu adalah Januari bukan Maret? Seperti kalender tertua di dunia. Orang bagaimana supaya bisa lanjutin? Berakhir dalam 1 menit kami telah Jelas memang orang-orang ini cuma takbir tobar, takbir tokbar, takbir. otomatis dari Ya suruhlah Zuma sini lagi. Iya. tidak yang dari TikTok. Ya, gimana Dewi Aritonang? Kamu bisa jawab pertanyaan saya? Halo, Dewi Aritonang? Bisa jawab? Pertanyaan saya, kenapa awal tahun itu adalah Januari dan bukan Maret? Gimana orang ini tidak konsisten menggunakan kalender? Apakah Yahudi memandang Kristen itu bidat? Nggak usah ke sana. Sekarang kamu jawab dulu. Kalau mau bahas kalender, kamu jawab dulu. Kenapa peralihan Maret ke Januari? Januari menjadi awal tahun dan bukan Apa Maret. hubungannya kalender? Loh, tadi kan Mau dibahas tentang jualan kalender. balon. Tidak bisa. Nggak bisa jawab. Mau turunkan. ulang tahun? Nggak bisa jawab. Ya sudah. Turunkan. Pertanyaan saya Turunkan, simpel Bapak. kok. Oke aja lo. Pertanyaannya simpel. Kenapa ada perubahan aja kalian nggak bisa jawab? Mau bahas tanggal 25 Desember. Suara Om Dekecek. Oh, Dekecek detektif. Hai. Ayo Zuma, kamu bisa jawab pertanyaan saya tidak? Ada orang antar cucian Jawab dekat dulu, jawab. pangkalan angkatan Bro, laut, bro. buka kamera Zuma, ngapain? kamu Antar ketika mau cucian bahas buka tentang- kamera Tentang ngapain? sesuatu hal, kamu harus paham dulu. Ngapain? Ngapain antar cucian buka kamu kamera? jawab, kenapa peralihan kalender yang awal tahun itu adalah Maret menjadi Januari? Kamu bisa jawab. Apanya ini? Bahas apa ini? Yang saya bahas Bisa tadi, tidak? pertanyakan tadi itu pertanyaan saya lu. Bisa tidak? Apakah Bisa orang tidak? Kristen, Kenapa apakah orang peralihan? Kristen bisa Sebentar. merayakan Natal di sinagoge? Ya iya, ini kita akan bahas Bisa sampai ke nggak? sana. Sekarang aku Kalau pertanyakan kalian sama bukan kamu. bidat. Sebentar, ini kalender. Kita akan bahas kalender. Kenapa peralihan antara Januari dan Maret? Januari menjadi awal tahun dan bukanlah Maret. Sedangkan kalau zaman Musa, Maret itu adalah awal tahun. Bagaimana itu, Bro? Ini kita bahas soal kalender loh ya. Kita lagi nggak bahas tentang dogma ataupun doktrin. Nggak bahas soal itu. Kita bahas soal kalender dulu.
bagaimana menarik bulan Januari menjadi awal tahun di kalender Masehi dari Uskup Dionysius, uskupnya orang Katolik. Jawablah. Bukalah itunya, mute-nya. Tapi yang penting dijawab ya. Kalau nggak dijawab, aku malas Apa besok. hubungannya coba? Gila ini orang. Kita Apa akan bahas hubungannya tanggal 25 kalender di Desember sini? sebagai nanti awal Enggak ada tahun. itu agama Kamu nggak pagan, mau? ngapain bahas-bahas yang itu? Pertanyaan Kamu saya nggak mau? tadi, apakah nggak orang Kristen bisa merayakan Natal di sinagoge, Kamu nggak mau. rumah Kamu nggak mau ibadahnya bahas ini. Yahudi? Kan Sabar, gitu sabar. Nanti pertanyaannya. tenang. Perayaan Yahudi juga nanti akan ada peralihan transmisi tanggal dan waktu Ah, kok. itu Tenang mimpi. saja. Pertanyaan saya, tolong hargai komal orang. Ngapain kau Loh, naik-naik di antar sini saya cucian ke moderator. dekat Di sini pangkalan saya angkatan moderator, laut bro. buka Tinggal kamera? jawab Mau ngapain aja. kau ngajak orang ke situ? Nanti kita akan bahas itu nanti perayaan Yahudi Ngapain tanggal kau ajak 25 orang Desember itu pergi perayaan antar Yahudi cucian tentang ke apa? pangkalan Nanti angkatan laut? sabar. Ngapain? Ya, dan juga soal Invictus itu nanti gampang itu. Sekarang aku Buka kamera tanyakan, ngajak orang apa ke sana. perubahan awal Aneh. tahun Nggak nyambung. Masehi, awal tahun Masehi dengan kalender solar itu berbeda. Kalender solar Nggak dalam yang nyambung. digunakan oleh Harusnya kamu orang-orang bahas Yahudi, itu kenapa hari Sabtu jadi hari Minggu. Kuduskan hari Sabtu kok larinya ke hari Minggu. Harusnya aku bahas itu. Ngapain kau kalender kau bahas? itu di kalender mana Sabtu dan Minggu, Juma. Hari pertama bagi Yahudi apa? Zuma, kau ini asal tahu aja Sabtu Hari dan pertama, Minggu. Ya. Tapi hari kamu pertama nggak bagi tahu Yahudi ada yang apa? Hari namanya pertama. Satu pekan itu berapa hari, Zuma? Eh, Kamu ini asal so aja bicara. Oh bagi Sekarang aku Yahudi tanya hari sama kamu. pertama itu apa? Bentar, gak usah banyak bicara sama saya. Dalam kalender, kalau kita bahas kalender di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, itu sudah beda transmisi waktu. Transmisi mulai waktu ngaco. dan tanggal dan hari itu mengikuti Hari kalender. pertama, Contoh, hari pertama misal, bagi orang Yahudi ada yang apa? namanya kalender solar, ada yang namanya interlunar, ada kalender lunar, ada yang Ngaco. namanya solar dan lunar. Itu dua kalender itu dengan 3 aspek yang akan dihitung. Apa aspeknya, Zuma? Kamu tahu? Hari pertama Matahari, bagi Yahudi bulan, supaya dan kau tahu bintang, kenapa Zuma. bisa berubah jadi hari Minggu. Sabar. Kamu sabar. Saya tanyakan dulu. Kenapa lain Nanti yang akan kita bahas bahas? tentang hari, jam, waktu, perubahan. Enggak Kenapa usah ada ngapain kau zona? kalender apa pula? Kenapa pula kau ibadahnya Udah. Memang orang seperti ini mau bahas tentang kenapa tanggal 25 Desember ditarik dari Maret itu dia nggak bisa. Kamu mau main-main sama kita, mau bahas tentang kalender, kamu aja nggak tahu tentang kalender. So-soan. Mau bahas tentang perayaan Yahudi, kamu aja nggak tahu perubahan jadwalnya kayak Yahudi, perayaan Yahudi. Kalian itu ya memang asal ibadah aja kali itu. Asal tahu ini Masehi, ini Januari, Februari, April, Maret, April, Mei, Juni, Juli gitu sampai Desember. Padahal Januari itu bulan 12. Kalau diikuti dari Maret adalah awal tahun menurut kalender tertua di dunia ini, solar. Ya, baik solar, baik Bumina. Romus. Ya. Monitor. Nah, jadi kasih misalnya kalau yang dari Islam dikasih untuk mereka bertanya nggak apa-apa, tapi kalau mereka mulai berpolemik langsung diturunkan aja ya, Bumina. Terus kalau teman-teman yang dari aliran Kristen lainnya ya, mau dari Bethel, Pentakosta atau apa JO, kalau mau naik bolehlah mereka ini. Ya, kalau misalkan dia itu mau belajar, kalau mau bertanya, memang benar-benar bertanya tanggal 25 Desember, harusnya dia ngerti dulu. Kalender yang digunakan ini kalender apa? Kalau dia menghitung dari menggunakan kalender Masehi, yaitu kalender solar, ya, dan juga kalau mau menggunakan kalender Gregorian, yang dibuat sama Uskup Gregorius, Paus Gregorius Agung, the Great, ya bisa. Kalau misalkan dia menariknya itu dari kesimpulan zaman sekarang yang menggunakan kalender Masehi, nggak bisa. Bumina, nggak usah dijelasin Ibu Bina, biarin aja mereka bertanya terus. Ya, maksudnya nggak apa-apa. Maksudnya untuk ilmu aja sama mereka. Makanya kalau mereka itu kan menggunakan kalender lunar ya, makanya di Hijrah itu kan apa? Ya, kalau Islam kan menggunakan kalender lunar, yaitu perhitungan dari bulan. Makanya kenapa mereka melihat hilal dalam liturgi. Tapi dalam sehari-hari, dalam pemerintahan, mereka menggunakan apa? Menggunakan kalender solar yang dibuat sama Uskup Dionysius, uskupnya Katolik. Makanya saya mau nanya sama dia, kenapa peralihannya seperti itu? Kan nanti dia akan melihat
1 minggu itu akan berbeda-beda setiap zona waktu dan setiap kalender. Apalagi kalender Hijriah. 1 minggunya apakah 7 hari? Tidak. Dihitung dulu. Iya, satu minggu itu bisa 6 hari kalau di Hijriah. Karena menghitung bulan. Bahkan bulannya aja tidak mungkin 12. Gitu loh. Karena ada saat nanti bulannya itu sedikit harinya. Begitu, itu yang namanya lunar. Kalau data-data kayak Jangan gitu Lamsi. Capek nyerotin saya dengar. Oke, di sini ada Bang Pentol. Namanya hampir jorok, hampir namanya. Tolak kok paru katanya. Bisa Bang Kores. Oh, udahlah nggak apa-apa Ben, mau di ban aja Nggak bisa. Ausnya langsung kena dia. Oh, Langsung pemberitahuan Bang Paru ya. nggak bisa. Harus ganti akun, Kores. Nggak bisa, Kores. Ini apa itu? Apa itu? Mesin rumput. Suara Oh, kereta Bang Paru aku. lagi. Gak percaya aku. Modelan baru. Mana ada Scoopy kayak gitu. Mesin rumput kau bilang itu ya, ngeri kali kau ya. Suara kereta aku kau bilang suara mesin rumput. Iya pula Bang Paru juga rumput itu Bang Paru. Betul juga kan orang nggak salah juga. Enggak. Bukan. Masa suara kereta kayak gitu sih? Masa iya? Coba nyalain Bang Paru. Ini udah nyala ini. Gas. Iya Kak Nora. Kayak suara bot. Sabarlah itu, mudah-mudahan Kali NMAX kan ya. kita langsung datang ya. NMAX kita datang ya. Dia beli 3 juta. Turun kan sih. Enggak King, siapa tahu kan King ada hamba Allah Bang Paru. Ini ku danain Bang Paru sekitar segini 8 juta beli yang second nah. Siapa tahu. Kau siapa nama? King. Berani kau turunkan aku, awas kau King. Ku blokir kau. Ku blokir kau monyong. Iya tadi katanya turunkan Kak Nora. Astagfirullah King. Kok kayak gitu kau ya King ya? Hebat kau ya. Kirain mesin dompeng. Turunkan salah alasan kau cari ini kau biar supaya Kak Nora nggak bilangin kau bilanglah turunkan si salah King. Tadi kok Oi. ada titingan tadi. Ya naik, aku bukan moderator. Si Kores dinaikkan, Kores. Sama aku juga bukan moderator, si King. Bagi ini cuma berkah. Silakan bagi yang mau berbagi koin ya, berbagi koin. Bagi koin Gua ini dong promosi program dulu dong, mumpung sebelum Jumatan. Jumat berkah bener, baru keingetan. Ya, silakan. King, besarkan si Kores. Bang Faruk izin ini ya, izin program ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. King, besarkan si Kores. Besarkan Kores. Sakit telinga aku dengar suara si Kores ini, Bah. Kalian tahu apa ini? Enggak. Udah ngomong aja. Ini aib Tuhannya terhitung. Mana apa yang mau gue promokan itu? Bukan, itu tisu. Ini. Ya, ini ikhwan ya. Jadi Kores membuka program wakaf buku untuk santri-santri. Kalian kalau ingin melihat generasi penerus kita berikutnya di tahun-tahun ke depan, 5-10 tahun ke depan, kalian ikutilah program wakaf buku ini untuk santri ya. Jadi kalian beli buku ini bukan untuk kalian tapi untuk santri.
ditargetkan 300 buku. Alhamdulillah sudah terjual 16 ya. Program ini baru dibuka dari 2 hari kemarin. Nah, ini bukunya akan nanti disalurkan, didistribusikan ke pesantren Darut Tauhid binaan Ustadz Aagim gitu. Dan kalian yang mau tergerak untuk beramal jariah untuk mewakafkan buku ini ke santri-santri di sana, silahkan DM akun Kores yang ini, yang Perak Istar ini, atau kalian chat ke nomor Kores yang udah tahu ya. Nah, kalian bisa wakaf, bisa langsung 10, bisa langsung 5 buku, 3 gitu. 1 juga nggak apa-apa, cuma lebih afdol banyak supaya cepet beres program gua gitu, ikhwan ya. Nanti kalau udah chat, gua akan kasih kontak rekening yang nyetak buku ini gitu. Jadi langsung terkumpul di sana. Dan update sekarang bukunya sudah terjual 16. Nanti kalau udah 300, rombongan Kores dan kawan-kawan akan berangkat ke Bandung untuk mendistribusikan ini. Insya Allah kita janjian sama Aagimnya. Harga 1 Bang, oh iya lupa. Nah ini satu bukunya 100.000 per satu buku. Ini bukunya kalau kalian nggak tahu, ini buku tuh buatan Ustadz Abdul Wafi dan Akimoto. Paket bilang, kan ada 2 itu. Oh dapat 2 ya? Itu kan Dapat ada 2. 1 ini. 2. 2. Oh ada 2. Oh yang ini ya sama yang satu lagi, tunggu. Iya, Ya, sama itu ada 2 itu. sama Palestina. Yang ini ya? Ya, yang putih tuh, yang putih. Putih mana ini? Ini. Oh yang ini ya nih. Nanti jadi kalian 100.000 dapat 2 buku ikhwan, alhamdulillah. Gua nggak ngambil bati sama sekali ya dari penjualan, dari Akimoto sama Ustadz Wafi juga 100.000 dia. Ini gua membantu supaya cepat regenerasi kita. Gitu. Oke, DM ke akun Perak Istar yang ini atau kalian chat kontaknya Kores ikhwan. Semangat beramal jariah untuk perjuangan umat, dialog lintas iman. Kita juga Yuk, promosikan. thank you. Bang Peres, Bang Kores, kita juga promosikan juga di sini. Oh iya, mantap. Iya. Ya, alhamdulillah buku dari Pak Arif sudah nyampe kemarin, dari Bang Dio udah nyampe 2 hari yang lalu. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah belikan saya buku itu yang tadi ya. Terima kasih ya. Kemarin dari Ustadz Dio tuh ada sekitar 6 orang lebih yang beli ya. Orang Malaysia 2 buku. Itu sebenarnya yang Ustadz Dio sampein sama yang gue sampein sama itu. Programnya sama. Yeah, Cuma kalau Ustadz Dio dia masih perorangan. Kalau gue supaya cepat kejual bukunya, langsung main wakaf buku aja. Jadi nanti yang baca langsung santri-santri aja. Lebih efektif. Karena kalau misalnya dibaca sendiri kan jatuhnya kalian ke keilmuan pribadi. Tapi kalau santri, dia pasti punya murid, dia pasti ngajar, dia pasti dakwah. Gitu. Waduh, si King berbahaya. Tunggu King, belum ada penghujat. Aki Kores, yang dihibahin yang mana? Apa? Yang dihibahin tunggu ya. Anjing syukur, mampus lu goblok. Banyak yang lain lo Bang Faruk, AI itu Bang Faruk ngeri-ngeri kan, lucu-lucuan sampai ke Tuhannya lo. Anjing itu hidungnya sama bibirnya udah dicakar. Di hidung kan ada Tuhan tuh, ya nggak? Bibirnya bacot mulu, cakar dodonya sama kucing. Sudah aneh memang orangnya. Bagi yang di daerah Jabodetabek, Jakarta sekitarnya, dan daerah Jawa, persiapkan dirinya untuk menunaikan sholat Jumat ya. Bagi yang di Medan, insya Allah jam 12 sudah bisa mempersiapkan dirinya untuk menunaikan sholat Jumat. Bagi yang di Kalimantan, selamat menunaikan sholat Jumat. Bagi yang di daerah Timur, selamat sudah menunaikan sholat Jumat. Aku pernah dulu waktu ngimamin sholat di musolaku, kucing itu naik ke pundakku. Nggak dicakarnya aku dulu.
Sama. Wah, disayang. Udah tahu nih mualaf nih gitu. Sama. Aku itu Belum, tempat gua belum, Jips. kucingku ada 7. Kalau aku sholat itu mereka kelilingi aku aja. Nggak mau ganggu juga. Kalau itu kucing itu oke lah. Mungkin karena itu yang kasih dia makan, jinak dia sama Iya. itu kan. Ini kucing iya. liar. Kucing liar. Rumahnya dia ada masuk ke Masya dalam Allah. musola, nggak tahu kita. Tiba sholat dimulai, waktu aku posisi sujud, dia keluar dari ruang speakernya musola. Manjat Iya, dia iya. naik ke sini tuh. Jadi aku nantikan dulu lah sujudku, tunggu dulu dia kan berpindah ke bawah, baru aku naik, baru kita sujudku gitu loh. Berpindah pas aku duduk di antara sujud, dia naik nih di pundakku ini dia. Selalu dia duduk kayak gini kucingnya, baru berpaling dari pancatnya, aku tengoknya muka aku kayak gini. Sampai aku naik berdiri terus pergi dia. Di situ Wih, kita sadar mantap. kan. Kita pikir dulu respon kucing kayak gitu loh kepada semua orang kan selama tidak mengganggu dia kan. Rupanya pendeta dicakar ya. Kucing tahu. Kucing ngerti. Ya. Gue juga punya pengalaman pengalaman menarik soal sholat itu. Jadi kan kalau Tinora dikelilingin kucing, Bang Faruk kucing naik ke pundak gitu. Nah kalau gue pas sholat, pundak gue ditepok, nah gitu kan. Terus gue nengok, ada yang sholat di belakang, gitu. Apa sih nggak nyambung? Kalau gue pernah nasi Ahli Kores. Ini para mualaf nih, Wan. Jibril Para mualaf ini nggak ngerti mereka. bersiap-siap menunaikan ibadah sholat Jumat. Bagi yang tidak menunaikan, dia cantik. Waktu Indonesia Barat belum. Ini gue kasih paham. Jadi pas gue sholat ditepok pundak gue nengok gitu. Terus? Ya batal lah sholatnya. Yang nepok itu siapa? Aki Tengok Kores. si Jai, yang si nepok Jai. siapa? Kucing aku sekarang suka ke gereja, berak di pintu. Wah, anjing itu jahat. Jahat, oi. Nggak boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini gue kasih paham ini. Kalau yang nggak ngerti gini gue kasih paham. Kalau ada lu lagi sholat, pundak lu ditepok, itu artinya yang nepok ini bermakmum kan gitu. Ya. Bermakmum. Gua waktu zaman itu belum ngerti gua. Jadi gua udah sholat, udah 2 rakaat 3 rakaat, ditepok pundak gua. Nengok gua, ada apa Pak? Gua tanya gitu. Pas gua nanya gitu, bapaknya lagi takbir mau makmum kan. Gua tanya, ada apa Pak? Bapaknya nengok juga. Hah? Gua sama-sama berdua itu gitu kan. Gua nggak tahu dia mau ngapain, si bapaknya loh kok ini imamnya nengok gitu maksudnya. Baru ngerti kan di bawah kan gitu loh bre. Akhirnya gue baru tahu kalau ditepok artinya bermakmum. Di situ gue belajar agama bener-bener gitu. Gue waktu itu sholat di pom bensin. Jadi pas sholat asar kalau nggak salah, pulang SMA gitu. Iya, baru paham, baru ngerti. Tapi aku punya pengalaman ini nyata Bang Kores. Ini Iya. beberapa tahun lalu kan di tempat aku kerja ini waktu itu bulan Ramadan kan, jadi kami sholat maghrib ya kan. Jadi yang jadi imam aku sesama satpam. Pertama sholat berdua aku sama temanku, dia orang Aceh namanya Azhar, di sebelah kananku dia kan. Jadi sholatlah aku yang imam kan. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Datang yang ketiga ya kan, di sebelahku ini bukan namanya Azhar. Nah, ada orang lah, bukan security dia, tapi pekerja sebelah kananku ini kan, ditepuk pundaknya, nggak mau mundur dia. Aku masih baca terus karya di sampingku, ditepuk juga dia, yang nepuk dia ini si Ajar orang Aceh ini, nggak mau mundur juga dia. Berdirilah si Ajar ini di belakang sebelah kanan si kawan ini yang sebelah kananku ini. Lalu setelah itu datang karyawan lain, ditepuknya yang di sebelahku ini juga. Nggak mau mundur juga dia kan gitu, ditepuknya lagi gini, nggak mau mundur juga dia. Datang kawanku yang security yang teman dari Aceh ini di sebelah kanan ini, ditepuk pas ketiga kali, dia ngomong gini sambil sholat Bang Kores, udah mulai sholatnya katanya. Imamnya berparuhnya. Tapi batal loh, nggak boleh. Wallahi, biasanya itu
Enggak, itu abang imamnya. Memang Lai Bang Faruk imamnya. Dua orang sebelah kananku ini anggotaku. Jadi setelah sholat aku panggil orang kedua. Har, sini kau Har. Saya bilang panggil dia. Sini kau. Iya, Lai Faruk nggak sadar di situ. Apa? Bang Faruk imamnya. Nggak sadar. Aku imam, aku fokus Iya, ke sholat iya. kan. Makmum Kalau kayak gitu abang yang maju ke depan. Abang kayak gitu yang maju ke depan Iya, seharusnya. cuman gini loh Sal. Aku Iya, pikirkan harusnya maju ke fitnahnya depan. nanti. Kalau aku maju ke depan, maju nanti mereka ke depan lagi, fitnahnya aku pikir. Dasarnya kan kita udah tahu nih, makmum nggak ada ilmu nih. Kan makmum nggak ada ilmu ini. Kalau kita bikin nanti ilmu, gawat kita. Nanti sampai kita ke 3 km ke depan sana jalan-jalan nanti. Jadi kalau maju, makmumnya maju juga dia. Maju juga takutnya. Itu yang kupikirkan. Jadi kan, ku bilang lah sama anggotaku ini, Har sini kau, ku bilang. Iya, siap dan kata dia. Tadi waktu kau sholat, datang ke kedua kalinya, ya kan, ku bilang, kau tepuk pundak si Yusran. Sebelah kananku ini anggotaku juga kan. Iya dan kata dia. San, ketika ditepuk pundakmu, kenapa kau gak mundur? Tah dan ini si ajar ini lasak